Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nasriya Putri Simamora, NIM 2024-1010-2034. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 2, yaitu bahan pembelian pada Honda Jaya Raya. Di sini yang pertama yaitu identifikasi entiti dan atribut. Atribut yang pertama yaitu bahan pembelian, di mana bahan pembelian ini berupa benda nyata yang berguna untuk menyimpan data pembelian sebagai bukti pembelian. Alasan dijadikan entiti yaitu jumlah barang, harga, diskon, dan total harga harus dicatat sebagai bukti pembelian. Atributnya yaitu kuantum, harga, diskon, jumlah, UID bond, dan parts. Di sini parts itu redundan sehingga perlu dibuat di entiti baru. Yang kedua yaitu entiti transaksi parts, berupa kejadian, untuk menyimpan data dari transaksi pembelian. Alasannya, perlu menyimpan data kejadian pembeli, yaitu data tanggal, faktur, dan deskripsi pembelian. Atributnya yaitu UID faktur, tanggal, deskripsi, mekanik, dan parts. Untuk keterangannya, parts itu redundan dan mekanik itu multi-value, sehingga perlu dibuat ke entiti baru. Di sini. Yang ketiga yaitu entiti kendaraan, berupa benda nyata untuk menyimpan data kendaraan dari pembeli. Alasan dijadikan entiti yaitu diperlukan data kendaraan dari pembeli untuk menyimpan data transaksi. Atribut yaitu UID polisi, warna, dan tahun. Untuk keterangannya, data dari pembeli tidak usah dimasukkan karena sudah ada nomor polisi. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu identifikasi entiti dari multi-value atribut dan redundant atribut. Di sini ada dua yaitu parts dan mekanik seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Untuk parts itu merupakan benda nyata untuk menyimpan data dari parts atau barang yang sudah dibeli. Alasan dimasukkan sebagai entiti yaitu ketika dimasukkan ke entiti barang menjadi redundan sehingga dipisah menjadi entiti sendiri. Atribut barunya yaitu berupa nama parts dan UID parts. Nanti setelah parts ini dibuat menjadi entiti baru, atribut dihapus dari bahan pembelian untuk mencatat barang atau parts tertentu di entity parts. Jadi di entity parts itu cukup dicatat UID dari parts. Yang kedua yaitu mekanik, berupa benda nyata atau orang untuk menyimpan data dari pegawai atau mekanik yang bertugas. Alasan dibuat entiti baru yaitu ketika dimasukkan ke entiti nama menjadi multi-value karena ada kemungkinan pegawai yang namanya sama sehingga dipisah menjadi entiti sendiri. Untuk atribut barunya yaitu nama mekanik dan UID mekanik. Keterangannya, setelah mekanik menjadi entiti baru, atribut ini dihapus dari transaksi. Untuk mencatat data mekanik tertentu di entiti mekanik, cukup dicatat UID dari mekanik. Soal yang ketiga yaitu mencatat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entiti yang ada, yaitu atribut parts dan mekanik tadi yang sudah saya sebutkan. Karena entiti atribut parts itu dia menyebabkan redundan. Apabila suatu merek atau nama parts diganti, maka harus mengganti seluruh nama parts. Nama mekanik itu dia multi-value, karena dalam suatu bengkel dapat memiliki nama pegawai yang sama. Keempat yaitu menentukan primary UID dan secondary UID setiap entity dan juga tabel relationship-nya. Untuk di entity bond ada UID bond berupa artificial UID dan primary. Kendaraan yaitu UID polisi, artificial dan primary. Mekanik ada dua yaitu nama mekanik dan UID mekanik. Nama mekanik itu natural karena sudah ada dari awal berupa secondary. Untuk UID mekanik itu artificial. Primary karena dia itu
digunakan untuk mencatat nantinya di data. Parts, ada nama parts dan UID parts. Nama parts itu natural berupa secondary. UID parts itu artificial berupa primary. Dan yang terakhir ada entity dari transaksi parts berupa UID faktur, artificial, dan primary. Untuk tabel relationship antara bond pembelian, kendaraan, mekanik, parts, dan transaksi parts terdapat di yang pertama ada di kendaraan yang ada relationship-nya dengan bond pembelian, yaitu apabila kendaraan itu diubah, maka pada bond pembelian juga harus diubah. Begitu pula juga dengan mekanik. Apabila mekanik yang bertugas itu UID-nya berubah atau orang yang berubah, maka di bond pembelian juga harus diubah. Yang terakhir yaitu transaksi parts dengan parts. Apabila parts itu atau barang yang dibeli itu ada yang berubah UID-nya, maka di transaksi parts juga pencatatannya harus diubah. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.